Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan praktek, tetapi sebelumnya kita akan belajar sedikit saja teori tentang PA. Bapak Ibu adalah orang-orang Kristen semua di sini kan? Cinta Alkitab semua di sini kan? Ada di sini yang gak cinta firman Tuhan? Kalau kita mengaku diri kita Kristen tapi kita gak mencintai firman Tuhan, bertobat. Karena satu-satunya fondasi kekristenan kita harus dibangun di dalam firman Tuhan gitu. Dan kita sebagai orang Kristen yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, mau gak mau yang harus suka belajar Alkitab. Kalau ada di sini dari Bapak Ibu yang tidak suka belajar Alkitab, sekali lagi bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami dari tahun 94 dan tahun ini genap 30 tahun nanti pelayanan Sabda, visi kami tetap satu, yaitu membawa teknologi untuk kemuliaan Tuhan dengan 3 fokus, yaitu Alkitab sebagai fondasi, kekristenan menjadi target utama kami, dan kendaraan yang kami pakai adalah teknologi. Karena kita mau membawa firman Tuhan yang digital, Bapak Ibu semua kan punya Alkitab, dan Alkitabnya saat ini mungkin udah gak pakai yang buku gitu ya. Saya pastikan lebih banyak Bapak Ibu ketika gereja membawa Alkitab yang digital dibandingkan yang buku. Dan itu juga karena sekarang perkembangan zaman sangat begitu cepat dan berkembang terus menerus. Maka kita berfokus untuk membawa firman Tuhan yang digital ke dunia digital. Dan generasi digital. Saat generasi digital itu ada saat ini, sekarang malah udah generasi AI malahan ya. Kita memperkenalkan satu metode untuk belajar Alkitab. Sebenarnya ada banyak metode, bahkan puluhan, ratusan metode belajar Alkitab. Tapi yang kita perkenalkan dari Sabda itu ada metode SABDA. Itu simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan aplikasi. Nanti Bapak Ibu mau cari di mana di situs Sabda itu banyak sekali ya. Bisa didapatkan untuk metode ini. Dan Bapak Ibu juga mungkin pernah memakai alat-alat dari Sabda. Pastilah di sini 100% pakai alat Sabda. Karena memakai Alkitab Sabda ya. Yang biru maupun hijau di aplikasi HP-nya. Nah itu semua kita keluarkan baik tafsiran, kamus dan lain-lain supaya orang Kristen itu cinta sama firman Tuhan. Sampai di dalam HP-nya itu harus ada Alkitab supaya kita belajar Alkitab. Gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita membawa firman Tuhan yang digital ke dunia yang digital untuk generasi digital bahkan sekarang untuk generasi AI. Nah karena generasi AI sekarang sudah sangat berkembang, kami makanya memperkenalkan AI ini sebagai teknologi baru gitu ya. Dulu mungkin belum kita perkenalkan karena dulu kita melayani generasi digital. Karena sekarang berkembang sampai ke AI ya kita melayani generasi AI dan kita perkenalkan teknologi yang baru ini. Mungkin besok ada teknologi baru apa lagi, kita juga akan pakai teknologi itu untuk memperkenalkan firman Tuhan kepada dunia yang digital. Nah Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa AI tadi adalah alat, kita udah sepakat sama-sama ya. AI bukan Tuhan, AI bukan dewa, AI bukan segala-galanya, AI itu cuma alat yang diberikan Allah untuk kita bisa belajar firman Tuhan. Dan gak semua alat itu sama. Sekarang kita permainan kata dulu Bapak Ibu. AI atau AI di sini. AI itu dipakai sebagai alat apa sebenarnya? AI yang pertama, yang huruf merah ini, Bapak Ibu mungkin tebak, I di sini tuh I-nya apa? Bisa menjawab mungkin 1-2 pendapat. Alat untuk I yang merah ini I-nya apa Bapak Ibu? Apa? Injil. Ada pendapat lain? I yang pertama yaitu alat untuk iblis. Wow. Kok AI dipakai untuk alat iblis ini gimana ceritanya Sabda ini? Iya Bapak Ibu Saudara, tadi tuh Ibu Yulia sudah banyak sampaikan mengenai alat kalau kita nggak pakai untuk kepentingan Tuhan, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, untuk penipuan, untuk hoax, untuk menghancurkan orang lain, itu tuh alat. Bisa pakai AI tapi bukan untuk Tuhan, tapi untuk alat iblis. Tetapi yang kedua itu adalah seperti Ibu tadi bilang ya, alat untuk Injil ya. Kita di sini akan sama-sama memakai AI ini untuk alat perkabaran Injil. Jadi bukan untuk alat iblis tetapi untuk alat Injil. Nah untuk itu ketika kita belajar firman Tuhan, kita gunakan PA, kita mendalami Alkitab dengan bantuan AI. 3 peran di sini, AI itu bisa kita pakai sebagai asisten kita. Saya setahun belakangan ini sangat produktif sekali karena ada asisten baru saya namanya AI.
baik teks, baik media, banyak saya pakai dan membantu saya dalam pelayanan. AI juga bisa sebagai teman PA saya. Memang saya punya kelompok PA di Yayasan Lembaga Sabda, kami selalu ada kelompok PA. Tapi sekarang ada bantuan AI lagi nih, teman ketiga ketika kita belajar Alkitab bareng-bareng. Wow, bagus sekali dan sangat menolong sekali. Dan AI juga bisa dipakai sebagai alat bantu ketika kita studi firman Tuhan. Apa metodenya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita belajar Alkitab, kita itu harus belajar langkah per langkah. Enggak langsung sekali jadi, langsung tahu firman Tuhan, dapat wahyu dari Tuhan, amin. Enggak, tapi kita harus menggunakan metode kalau kita belajar firman Tuhan. Di sini kami memperkenalkan namanya metode AI Square atau AI Kuadrat. Kita akan hafal sama-sama metode ini. Nanti harapan kita setelah Bapak Ibu keluar dari gedung ini, harapannya semakin ada terus kerinduan yang besar untuk semakin belajar firman Tuhan. Karena ada alat yang baru yang Tuhan kasih. Alat yang baru ini harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk hal yang lain. AI yang 4 langkah, itu yang pertama adalah awali. Kita sebut sama-sama ya Bapak Ibu, yang pertama adalah awali. Yang kedua, investigasi. Yang ketiga, ajaran. Yang keempat, implementasi. Tadi ya, berfokus kepada firman Tuhan. 2 langkah pertama itu ngomongin tentang teori, hal-hal seputar teks Alkitab yang sedang kita pelajari. Tapi 2 langkah berikutnya itu, secara personal pelajaran apa yang kita dapatkan ketika kita belajar teks Alkitab. Jadi langkah awal ini juga mengamati Alkitab. Investigasi ini studi induktif atau interpretasi Alkitab. Dan langkah ketiga ini ajaran. Apa yang bisa saya tangkap ketika saya lagi PA nih sama AI. Melalui AI. Dan yang langkah keempat adalah implementasi. Dengan kunci prom tadi ya yang Ibu Evi sudah ajarkan dan kita sudah praktek bareng. Yaitu fokus. Baik Bapak Ibu Saudara, satu persatu akan kita cobakan hari ini. Tapi sebelumnya saya sudah coba juga ya. Ini saya demokan sedikit, ketika saya menyiapkan bahan ini, saya juga PA menggunakan AI untuk persiapan ke sini gitu ya. Saya buat promptnya seperti ini, saya adalah seorang Kristen yang sedang melakukan studi Alkitab. Dari Matius pasal 28 tentang amanat agung. Berikan dong poin-poin konteks latar belakang Matius 28. Bapak Ibu bisa sambil ketik mungkin di thread yang baru ya. Apa hasil yang didapatkan ketika kita meminta prompt untuk studi Alkitab dari Injil Matius pasal 28. Langkah amati itu lebih kepada mengamati secara berulang-ulang teksnya dan mengambil isi konteks terhadap poin-poin yang ada di teks. Di sini AI memberikan, dari Matius 28 itu ngomongin tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ngomongin tentang ketakutan para pengawal saat itu, penampilan Yesus kepada para wanita dan juga amanat agung ya. Nah itu adalah seputar amati atau awali gitu ya, mengamati seputar Matius 28 itu isinya tentang apa sih? Nah itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua investigasi atau induktif, interpretasi, penafsiran seputar ayat itu. Kita bisa gunakan prompt fokus yaitu 5W tambah 2H. Dulu waktu saya belajar di teologi ini juga dipakai sekali untuk ilmu penafsiran, hermeneutika. Bisa kita masukkan prompt-nya. Tolong berikan saya 5W tambah 2H untuk Injil Matius pasal 28. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Siapa? Itu Yesus Kristus, para murid. Terus disebutkan apa yang terjadi? Kebangkitan Yesus. Kapan? Oh ketika Sabat. Makanya kita memperingati kebangkitan Yesus memang ketika setelah Sabat gitu ya di hari Minggu. Dan seterusnya dikatakan where, why, how dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu kalau dilihat dari prompt yang saya minta di sini 5W tambah 2H loh. Tapi yang diberikan oleh AI berapa ini? 5W tambah 1H. Berarti ada yang kurang nggak dari yang saya minta? Ada ya. Nah inilah di sini kita harus cross recheck terus menerus untuk apa yang sedang kita cari Bapak Ibu Saudara. Bisa saja salah tapi sangat bisa juga benar hasilnya untuk promptnya. Ini juga saya minta penulisnya, latar belakangnya, tokohnya, dan banyak seputar dunia Matius 28 yang bisa didapatkan melalui langkah awali dan juga langkah investigasi. Sekarang untuk langkah berikutnya yaitu ajaran. Pelajaran apa, teguran apa, dorongan apa yang Roh Kudus berikan melalui firman Tuhan yang saya pelajari. Kita bisa dibantu oleh teman kita tadi yaitu AI
untuk kita mendapatkan poin-poin penting pelajaran yang kita sedang pelajari dari Matius 28. Ini hasilnya. Saya meminta pertanyaan Bapak Ibu. Jadi selain kita meminta jawaban dari AI, ternyata kita juga bisa meminta pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, bukan AI yang jawab. Makanya AI berikan refleksi teologisnya, kamu diajak untuk menanyakannya, bagaimana perintah Yesus untuk mempengaruhi pemahaman Anda tentang misi gitu. Nah, ini pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Tapi ini pertanyaannya disediakan oleh AI gitu. Nah, dan lain sebagainya, atau pertanyaan reflektif, teologis, dan lain sebagainya. Dan terakhir itu implementasi, langkah terakhir. Kalau belajar Alkitab, kalau cuma teori itu percuma. Karena nggak akan terpraktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya ketika kita belajar Alkitab, ya kita siap untuk mempraktekkannya. Dan saya di sini pakai prompt untuk interaksi, kita tanya ide-ide yang terbaik dari yang bisa kita aplikasikan gitu ya. Tapi ini sifatnya usulan Bapak Ibu Saudara, bukan jadi kesimpulan mutlak 100% kita pakai, AI bilang saya harus mempraktekkan dengan 5 cara, saya praktekkan semuanya, enggak. Bagaimana firman Tuhan itu istilahnya termatrai dalam kehidupan kita dan kita siap untuk melakukannya. Ini kan hubungannya kita dengan Tuhan ya. Biarlah Tuhan yang akan menolong kita untuk dapat mempraktekkan dari pelajaran yang kita sedang pelajari. Nah, ini usulannya yang dibagikan oleh AI. Terlibat dalam pengajaran misi atau gunakan media sosial. Ternyata AI juga sangat digital sekali, bahkan sangat sangat teknologinya luar biasa gitu ya. Karena dia juga usulkan bisa gunakan media sosial untuk menginjili gitu ya. Zaman Amanat Agung Matius 28 ditulis enggak ada media sosial. Tapi AI bisa memberikan usulan media sosial untuk pelayanan Injil. Gitu Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita akan ini sedikit info saja. Kami sudah mengajarkan banyak training untuk PA ini ke anak-anak SMP, anak SMA, hamba-hamba Tuhan, bahkan sekolah-sekolah teologi di Solo dan di luar kota Solo. Dan ternyata hasilnya luar biasa karena sangat erat gitu ya dengan kehidupan kita, di mana kita sangat berdampingan sama HP kita. Makanya ketika kita trainingkan untuk studi firman Tuhan dengan AI ini sangat menolong banyak anak-anak Tuhan untuk mereka semakin mengasihi firman Tuhan. Ini beragam pelayanan kami di beberapa tempat di wilayah Jawa Tengah dan kami juga lakukan secara online. Dan saatnya kita PA, setelah itu nanti kita multiplikasi dari hasil PA kita. Bapak Ibu bisa buka thread baru, saya nggak akan ketikkan satu persatu di sini ya kayak tadi. Tapi silakan Bapak Ibu buka thread baru di OpenAI, ChatGPT tadi. Mungkin bisa lewat web, masihan pakai itu ya. Atau mungkin bisa pakai aplikasi ChatGPT. Sudah Bapak Ibu, kita akan PA dari Daniel pasal 1. Untuk langkah yang pertama tadi yaitu langkah awali. Saya tuliskan sini promnya dan Bapak Ibu bisa ketikkan di HP layar Bapak Ibu sendiri. Saya adalah seorang mahasiswa. Kalau Bapak Ibu tadi konteksnya ibu rumah tangga, silakan tulis saya adalah seorang ibu rumah tangga. Atau saya adalah seorang hamba Tuhan yang sedang melakukan studi Alkitab. Dari kitab ya. Bukan tokoh tapi kitab Daniel pasal 1. Tolong berikan poin-poin ayat ini dan konteks latar belakang Daniel 1 dengan referensi ayatnya. Gimana hasilnya? Sesuai enggak dengan Alkitab Daniel pasal 1? Yang Bapak Ibu sudah coba, sesuai enggak hasilnya? Angkat tangan mungkin yang dapat hasilnya, gimana hasilnya? Pengen tahu nih gimana hasil AI-nya? Dari penggalian pertama kita ya, untuk langkah yang awali ini. Sesuai enggak? Ada yang volunteer untuk memberikan pendapatnya dari hasil AI-nya? Wah, dari 115 tadi saya hitung, enggak ada yang angkat tangan kah? Oh ya, silakan Pak. Ada wireless-nya lagi enggak? Poin-poin, ya. Iya. Daniel 1 ayat 6 dan 7
Sudah. Poin berikutnya keputusan untuk tidak menajiskan diri, menolak makanan raja, ada disebutkan poinnya juga, ada ayatnya juga penunjang, pengertian dari kepala pegawai istana, ujian 10 hari, ada poinnya juga permintaan ujian 10 hari, ayatnya disertakan beserta penjelasannya sampai Ada berapa poin Pak? Kalau berapa poinnya ini mesti ngikutin sampai bawah ini. Tidak ada tulisannya 1, 2, 3, 4-nya. Karena satu pasal. Ya terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara, sama enggak hasilnya dengan yang disebutkan oleh Bapak tadi? Hasilnya sama enggak? Beda banget enggak? Sesat enggak itu hasilnya? Sama enggak dengan firman Tuhan dari Daniel pasal 1? Sama? Sama Bapak Ibu? Sama ya. Ya sama hasilnya ya. Jadi kalau kita lihat konteksnya, oh itu ternyata seputar penawanan dari Daniel ya, dari teman-teman Daniel juga ke Babel karena Allah menghancurkan bangsa Israel dan lain sebagainya ya. Kita bisa dapatkan ketika kita mengamati Daniel pasal 1, dihubungkan juga mungkin dengan referensi ayat dari kitab-kitab lain. Sekarang kita masuk langkah investigasi, ini masih kita PA nih, masih kita intim dengan firman Tuhan ya, melalui bantuan AI. Bapak Ibu bisa ketikkan promnya, tolong dong berikan kepada saya sebagai orang Kristen yang taat akan firman Tuhan, bisa ditambah spice-nya itu. Penjelasan 5W tambah 2H untuk kitab Daniel pasal 1 yang berhubungan dengan konteks latar belakangnya juga. Dalam bentuk bullet point supaya memudahkan kita semua ya. Ada hasilnya Bapak Ibu, dapat enggak 5W tambah 2H-nya? Atau hanya 5W saja? Atau hanya 2H saja? Dapat semua hasilnya? Saya nggak tahu nih. Gimana dapat semua hasilnya? Masih ngerti ya Bu ya? Ya mungkin yang anak-anak muda kalau mau ikutan bisa pakai Google Lens atau bisa pakai Voice gitu. Nggak capek lagi ngetik kan. Teknologinya baru sekarang. Ya, gimana hasilnya Bapak Ibu? Ada nggak hasil dari 5W? Siapa di situ yang terlibat? Oh ada Daniel, ada teman-temannya yang 3, ada Nebukadnezar. Terus apa yang terjadi? Oh mereka saat itu sedang ditawan, tapi mereka disuruh makan makanan raja. Mungkin hasilnya akan seputar itu gitu ya. Karena Daniel 1 memang membicarakan tentang bagaimana Daniel yang tidak kompromi dengan dosa gitu ya dalam hal pemerintahnya bangsa Babel gitu. Nah yang ketiga, apa pelajaran saya dapatkan? Silakan Bapak Ibu bisa ketikkan promnya. Tadi langkah pertama saya sudah melihat dunia Daniel pasal 1 atau konteks dari Daniel pasal 1. Sekarang saya mau pelajari nih, dari Daniel 1 ini apa yang bisa saya pelajari. Atau kalau di sini saya kasih prom, berikan pertanyaan refleksi dan pertanyaan diskusi tambahan untuk saya pelajari. Dari saya pelajari nanti ini bisa nih saya terapkan dalam kehidupan saya sebagai orang Kristen masa sekarang. Pasti akan didapatkan, oh secara praktis akan diberikan beberapa pertanyaan. Begitu ya? Harapannya begitu. Nah langkah yang keempat itu implementasi. Implementasi bisa kasih prom 3 usulan implementasi aplikasi penerapan praktis yang akan saya lakukan dalam kehidupan saya. Khususnya saya sebagai pendeta misalnya. Khususnya saya sebagai jemaat Tuhan yang setia pada era AI ini. Akan diberikan berapa usulan dan Bapak Ibu bisa berdoa dulu kepada Tuhan. Apakah usulan-usulan dari AI ini akan saya terapkan dalam kehidupan saya. Kalau itu dorongan dari Tuhan ya silakan Bapak Ibu terapkan. Jangan egois. Jangan mengeraskan hati untuk enggak mau menerapkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menjadi makanan kita yang membuahkan hasil kalau kita sampai tahap penerapan. Bukan cuma teori yang kita tahu. Teori hanya sampai kepala Bapak Ibu. Tapi ketika kita melakukan firman Tuhan itu akan istilahnya sebagai tangan kita yang siap untuk melakukan gitu. Nah Bapak Ibu Saudara selain perikop dari Daniel pasal 1 kita juga bisa multiplikasi ternyata bahan-bahan lain dari hasil PA kita. Misalnya ini multiplikasi bahan yang bisa Bapak Ibu lakukan ya. Misalnya silakan Bapak Ibu ketikkan promnya mungkin di HP Bapak Ibu Saudara. Saya sudah belajar Alkitab dari Daniel pasal 1. Sekarang saya akan menyusun sebuah drama pendek untuk sekolah minggu di gereja saya usia 7 tahun.
Nah, berdasarkan drama ini dalam bahasa yang sederhana dan tokohnya ada 5 orang, berikan kepada saya satu drama dari Daniel pasal 1. Misalnya, Bapak Ibu akan multiplikasi dari hasil PA tadi, oh saya mau ajarkan nih ke sekolah minggu saya. Oh nanti kalau cuma cerita kan biasanya orang bosan ya, apalagi anak-anak zaman sekarang, bosan. Tapi AI bisa tolong kita untuk membuat drama dan kita praktekkan nanti dengan 5 peran anak-anak sekolah minggu sendiri yang beraktivitas. Wah itu sekolah minggunya akan berkembang luar biasa. Enggak monoton gitu-gitu aja. Atau Bapak Ibu bisa tambahkan lagi prompt baru. Oh saya suka media sosial, tapi saya mau membagikan hasil PA saya dari Daniel pasal 1 dalam bentuk quote untuk 7 hari. Tolong susun 7 quote dari Daniel pasal 1. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan hasilnya. Atau mungkin saya ingin membuat lagu dari Daniel pasal 1 berdasarkan pelajaran-pelajaran tadi. Silakan tolong susunkan bagi saya satu lagu. Nah nanti ketika di generate teksnya akan dapat itu. Kalau Bapak Ibu minta nadanya sekaligus juga dapat. Tinggal rekaman aja di dapur rekaman ya kan. Apalagi GMS kan punya dapur rekaman. Nah bisa ciptakan lagu tapi hati-hati. Karena ada copyright juga. Perlu hati-hati Bapak Ibu. Jadi ada banyak multiplikasi bahan yang bisa Bapak Ibu pakai dari hasil kita belajar Alkitab. Dan dasarnya tadi itulah, yaitu kita harus meminta tuntunan Roh Kudus dan hikmat Tuhan supaya kita siap melakukan firman Tuhan. Dan metode AI Square menolong kita untuk memakai firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai alat Injil. Nah Bapak Ibu silakan nanti kunjungilah situs kami ya. Di sana udah banyak sekali ratusan bahan tentang AI, bahkan tools-tools AI yang sangat banyak untuk Bapak Ibu juga bisa belajar tentang firman Tuhan. Bahkan dalam waktu dekat ini ada event Sabda, AI dan misi, AI dan doa yang akan dibuka, silakan Bapak Ibu nanti join. Ada kegiatan kita juga, kalau Bapak Ibu, saya masih bingung nih tentang AI-nya Mbak, gimana caranya saya tahu? Join aja di Sabda, nanti akan ada office hour melalui Zoom, kita interaksi, tanya jawab seputar AI dalam pelayanan kita. Dan komunitas kita juga ada Bapak Ibu WhatsApp group. Saya tadi lihat di sini ada beberapa orang yang ternyata sudah ada di WhatsApp grupnya AI for God dan mengirimkan gambar workshopnya gitu ya. Bapak Ibu juga bisa bergabung karena akan mendapatkan pelajaran-pelajaran baru seputar AI dan pelayanan gereja. Dan Bapak Ibu Saudara, kita sudah generate teks sama-sama ya melalui obrolan kita dengan AI untuk belajar firman Tuhan.